Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran, saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya karena mungkin di antara kalian ada yang belum mengenali saya atau memang tidak mengenali saya sama sekali. Jadi nama saya adalah Emi Lestari dan saya seorang mahasiswi di STIP Nurus Tanah Grogot yang mana kampusnya itu bertempat di Tanah Priok. Dan untuk sementara waktu ini saya yang akan mengajarkan fikih kepada kalian. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita. Sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang zikir dan doa. Yang mana akan dibagi dalam 3 bagian, yaitu pengertian zikir, doa, serta manfaat zikir dan doa. Yang pertama yaitu pengertian zikir. Kata zikir itu berasal dari bahasa Arab Dzakara yadzkuru dzikron, yang berarti menyebut, mengingat, menuturkan, atau merenungi. Dan menurut istilah, zikir berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kalimat tasbih yaitu subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Kalimat tahmid yaitu alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Kalimat takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, dan kalimat tahlil la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Sampai di sini mungkin dapat dipahami bahwa ini loh kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Firman Allah yang tersebut di atas memuat syarat dan janji. Ketika kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yakni zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur kita terhadap segala sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan janjinya Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengingat Allah dengan cara zikrullah, maka Allah juga akan mengingat kita. Dan kita sebagai manusia, makhluknya Allah, hambanya Allah, kita diperintahkan agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berisi larangan agar manusia itu tidak kufur, tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengucapkan zikir itu pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangannya. Jadi semampunya kita, misalnya kita sanggupnya 10 kali, 20 kali, 30 kali, maka lakukanlah itu. Begitu pula dengan waktu berzikir. Waktu berzikir itu tidak dibatasi. Jadi kita bisa berzikir di waktu mana saja yang kita inginkan. Begitu juga dengan cara dan tempat melaksanakannya. Jadi kita bisa melaksanakan atau melakukan zikir itu di tempat manapun asalkan itu suci dan bersih. Dan juga dilandasi dengan niat yang ikhlas, sikap khusyuk, dan tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian doa. Jadi kata doa itu berasal dari bahasa Arab da'a yad'u du'aan, yang berarti panggilan atau seruan.
Dan menurut istilah, doa berarti permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan umat manusia sebagai makhluknya, baik itu untuk kepentingan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak luput dari yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk kepentingan hidup di dunia kita maupun hidup di akhirat nanti. Usaha dan doa itu hendaknya dilakukan secara berimbang, karena usaha yang tidak diikuti dengan doa itu berarti sombong, karena ia merasa tidak memerlukan lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, doa yang tidak diimbangi dengan usaha itu berarti usahanya itu sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu, doa dan usaha itu harus dilakukan secara serentak atau seimbang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat zikir dan doa. Jadi ada beberapa manfaat zikir dan doa, yaitu 1. Dapat menenteramkan hati, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, dapat menimbulkan kesabaran. Dan selanjutnya yaitu menambah pahala dan menambah rasa kasih sayang terhadap sesama. Dan yang selanjutnya ialah menimbulkan sifat hati-hati. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong dan congkak. Dan yang keenam, terhindar dari sifat gampang putus asa. 7. Akan merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, selalu diberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, zikir dalam bahasa Arab itu berarti mengingat atau menuturkan. Dan menurut istilah berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan juga tahlil. Bacaan tasbih yaitu subhanallah yang artinya maha suci Allah. Bacaan tahmid yaitu alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah. Bacaan takbir yaitu Allahu Akbar yang artinya Allah maha besar. Dan bacaan tahlil la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua yaitu mengucapkan zikir itu tidak dibatasi jumlahnya mengenai lafal, waktunya, cara, serta tempat melaksanakannya. Akan tetapi, sebaiknya zikir itu dilakukan di tempat-tempat yang suci, serta dilandasi dengan niat yang ikhlas, sikap khusyuk, juga tawadu. Dan yang ketiga, doa menurut bahasa itu berarti panggilan atau seruan, dan menurut istilah itu berarti permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada beberapa manfaat zikir dan doa. Di antaranya dapat menenteramkan hati, menimbulkan sifat berhati-hati, terhindar dari sifat sombong dan congkak, terhindar dari sifat gampang putus asa, selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jika materi yang saya sampaikan tadi masih kurang jelas atau masih ada yang belum dipahami, silahkan saja bertanya di grup yang ada di WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.